Pemirsa, temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait dengan penyaluran bantuan sosial atau Bansos sangat memprihatinkan. Betapa tidak, berdasarkan data dari PPATK, sekitar 71 ribu penerima Bansos ternyata aktif bermain judi online. Angka tersebut diperoleh dari mencocokkan 28,4 juta nomor induk kependudukan penerima Bansos dan 9,7 juta NIK pemain judol. Angka tersebut merupakan 2% dari total penerima Bansos tahun lalu, dan dari jumlah tersebut tercatat ada 7,5 juta transaksi judol dengan total deposit mencapai 957 miliar rupiah. Data tersebut mengonfirmasi bahwa saat ini masih bermasalah proses penyaluran Bansos yang tidak sesuai dengan tujuan awal untuk memperkecil ketimpangan sosial dan mengurangi angka kemiskinan. Butuh paradigma baru dalam menanggulangi kemiskinan, termasuk dengan membangun ekosistem pemberdayaan dari hulu ke hilir, sehingga pengentasan masyarakat dari kemiskinan tidak lagi berfokus kepada pemberian bansos, tapi mengarah pada pemberdayaan masyarakat secara langsung. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 9 Juli 2025 dengan tema Bansos bukan untuk judol. Bersama saya Glory Nata. Dan pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Dan pagi ini telah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group, ada Mas Aris Fadila. Selamat pagi Mas Aris. Pagi Glory. Ya Mas Aris, kita lihat hari ini sangat miris ya, ditemukan ada 500 juta lebih penerima Bansos yang juga ternyata pemain judol. Bagaimana media editorial Media Indonesia mencatat ini? Ya, ini miris sekali ya Glory. 571 ribu penerima Bansos juga aktif bermain judi online. Ini kan sangat bertentangan dengan tujuan Bansos untuk mengentaskan kemiskinan, untuk mempersempit kesenjangan sosial. Dan temuan ini tentu sangat menyesakan, sejatinya semakin mengkonfirmasi bahwa sengkarut penyaluran Bansos menjadi problem yang tidak pernah terselesaikan. Persoalan data penerima, politisasi Bansos, Bansos untuk kampanye, banyak masalah sebelumnya dan sekarang muncul judol. Ini baru dari satu bank, 571 ribu. Itu mungkin jumlahnya akan terus bertambah seperti yang disampaikan oleh Menteri Sosial tadi. Lagi-lagi tentu saja ini menyangkut persoalan data penerima Bansos yang dari tahun ke tahun terus tidak terselesaikan. Dan tadi disampaikan oleh Menteri Sosial bahwa Presiden sudah menyatakan bahwa perbaiki dulu datanya, data penerimanya. Itu yang harus... Berarti tidak ada dilakukan pemutakhiran data ya? Betul, datanya harus lebih mutakhir, lebih bagaimana, kan kita tidak ingin bahwa niat baik itu menjadi petaka karena kesalahan data. Ini sangat minim sekali sebenarnya kesalahannya ya. Dan dari dulu penyimpangan ini bukan lagi hanya penyimpangan administratif, tapi juga sudah masuk dalam ranah penyalahgunaan bantuan begitu ya, yang dirasa ilegal ya. Betul. Bantuan sosial ini kan dirancang untuk penyelamat ya, bukan sebagai seperti jebakan gitu. Tapi hari ini kita dihadapkan pada realitas yang pahit menurut saya, dan sebagian dana Bansos mengalir ke judi online itu miris, pahit, kita harus telan ini. Ini bukan hanya soal mental individu harus diperbaiki. Bagaimana orang tidak terpancing atau tergiur dengan iming-iming bahwa judol itu akan mendapat uang dengan mudah. Tapi sudah menjadi kegagalan sistemik kalau menurut kami ya. Ini udah kegagalan sistemik saat negara menyalurkan triliunan rupiah tanpa mekanisme pengawasan yang baik. Saat bantuan tidak dibarengi dengan literasi tadi untuk masyarakat dan kontrol, maka ya seperti saya bilang tadi, niat baik bisa berujung petaka. Oke, baik, Mas Aris ditahan dulu. Kita akan saksikan bersama pemirsa, inilah paket editorial terkait dengan Bansos bukan untuk judol. Berikut ini. Bansos bukan untuk judol. Tidak ada kata lain selain miris.
setelah mendengar paparan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial atau bansos. PPATK menemukan lebih dari 571.000 penerima bansos juga aktif bermain judi online judol. Angka tersebut diperoleh setelah mencocokkan 28,4 juta nomor induk kependudukan NIK penerima bansos dan 9,7 juta NIK pemain judol. Hasilnya terdapat 571.410 NIK punya kesamaan identitas. Angka itu sama dengan 2% dari total penerima bansos tahun lalu. Mereka tercatat melakukan 7,5 juta transaksi judol dengan total deposit mencapai 957 miliar rupiah. Temuan menyesalkan itu sejatinya semakin menginformasi bahwa sengkarut penyaluran bansos menjadi problem yang tak pernah terselesaikan. Lagi-lagi tentu saja ini menyangkut persoalan data penerima bansos yang dari tahun ke tahun selalu saja menjadi penghambat tujuan penyaluran bansos untuk memperkecil ketimpangan sosial dan mengurangi angka kemiskinan. Pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang lambat dan tidak dilakukan berkala kerap disebut sebagai pemicu munculnya ketidaksesuaian antara data dan kondisi di lapangan ketika bansos disalurkan. Akibatnya, banyak bantuan yang salah sasaran atau tidak benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Kini dengan adanya tambahan data temuan PPATK, semakin terlihatlah kesemrautan sistem pendataan dan penyaluran bansos selama ini. Ini bukan lagi sekadar penyimpangan administratif, melainkan sudah termasuk penyalahgunaan bantuan negara untuk aktivitas ilegal. Triliunan rupiah uang negara yang digelontorkan ternyata sebagian justru dinikmati oleh para operator dan bandar judol. Penerima bansos yang menyalahgunakan uangnya untuk bermain judol tentu saja salah. Mereka patut kena sanksi, minimal rekening mereka diblokir dan tidak boleh lagi menerima bansos. Itu juga sudah ditegaskan Menteri Sosial Saifullah Yusuf setelah menerima laporan PPATK. Namun, sesungguhnya tanggung jawab terbesar ada pada pemerintah sebagai penyalur bantuan negara. Celah-celah pelanggaran atau penyalahgunaan seperti itu seharusnya dapat mereka deteksi lebih dini sehingga bisa menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Dengan segala perangkat dan aparat yang dimiliki, pemerintah mestinya mampu membuat sistem pemberian bantuan yang lebih prudent atau hati-hati. Akan tetapi, faktanya tidak begitu. Kasus dan kisru penyaluran bansos terus terjadi. Janji akan adanya evaluasi dan perbaikan yang selalu terlontar setiap kali muncul kisru, seringkali berhenti sebagai wacana dan rencana. Kalaupun pemerintah mengklaim sudah mengeksekusi janji itu, semua serba tanggung, tidak tuntas pada akar masalah. Temuan PPATK jelas menjadi bukti tak terbantahkan akan ketidaktuntasan itu. Bertubi masalah yang terus melingkari program bansos tersebut semestinya membuat pemerintah mulai mempertimbangkan untuk mengubah pola, model, dan sistem penyaluran bantuan negara yang dimaksudkan sebagai bantalan sosial bagi masyarakat. Sungguh tidak arif bila pemerintah terus memaksa mempertahankan sistem yang tidak efektif. Dalam perspektif ini, kita menyambut baik komitmen Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang akan memperkenalkan paradigma penanggulangan kemiskinan dengan membangun ekosistem pemberdayaan dari hulu ke hilir. Dengan paradigma baru itu, pengentasan masyarakat dari kemiskinan tak lagi berfokus ke pemberian bansos, tapi pemberdayaan masyarakat secara langsung. Namun, publik juga mesti mengawal betul komitmen itu. Jangan lagi-lagi hanya menjadi pernyataan tanpa tindakan konkret. Jangan pula para politikus berbaju pejabat terkesan ingin meninggalkan bansos, tapi nanti ketika tahun pemilu sudah menjelang, semua komitmen itu lenyap. Bansos lagi-lagi menjadi pilihan karena setidaknya belajar dari 2 pemilu terakhir, politisasi bansos terbukti sangat mangkus sebagai barter elektoral. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Usai jeda kami akan segera kembali.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjut membahas terkait dengan bansos ini bukan untuk judol, kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon, ada Bu Ong Meihua dari Pejaten Jakarta Selatan. Silakan Bu Ong, bagaimana pendapat Anda terkait dengan bansos bukan untuk judol? Iya, selamat pagi Mbak Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Gloria Nata ya. Iya. Jadi begini, bansos bukan untuk judul, betul. Bansos itu untuk membantu kehidupan rakyat kecil, rakyat miskin, agar tidak kelaparan dan sebagainya. Tetapi ini disalahgunakan. PPATK meliris ada 570 transaksi. Nah ini kan banyak sekali. Pertanyaan Ibu, kenapa Mbak judul ini, bandar judul ini tidak pernah ditangkap dan tidak pernah diseret di meja hijau? Nah sekarang masyarakat itu ada uang bantuan sosial, tapi dipakai untuk judul. Loh ini bagaimana begitu? Dan data ini, data NIK ini, itu dari siapa? Kan tentunya dari RT RW sampai ke kelurahan. Lalu sekarang mereka pakai seenaknya, ya udah, lebih baik bansos dicabut, tidak usah diberikan, supaya mereka tahu jangan bermain dengan judul. Itu adalah penyakit masyarakat. Jangan politikus itu terus memikirkan politik tapi tidak memikirkan bansos. Jadi. Oke, baik. Terima kasih Bu Ong atas pendapat Anda. Ya, Mas Aris, kalau kita lihat memang penerima bantuan sosial ini memang salah. At least mereka sudah mendapatkan ganjarannya dengan dibekukan rekeningnya. Namun apakah dari Dewan Redaksi melihat ada alternatif lain selain dengan bantuan sosial tunai? Ya, kita mengomentari dulu pernyataan Ibu Ong tadi ya, bahwa Ibu Ong ini menyoroti judul tersendiri. Judul ini juga pekerjaan rumah pemerintah untuk diselesaikan yang sampai saat ini belum selesai. Terus soal penerima itu, tadi kita sudah katakan bahwa ini juga tugas pemerintah untuk memperbaiki data. Memperbaiki data selain dengan soal mental individu ya, kita mental individu orang sudah terima uang bantuan kok dipakai judul, itu soal mental kan. Itu PR tersendiri, tapi pemerintah juga harus bersikap tegas dan juga perlu memperbaiki data. Itu kembali kita harus ingatkan bahwa data itu penting. Jangan hanya istilahnya update berkala bahwa data-data itu. Nah, yang ketiga, mungkin perlu dipikirkan alternatif dari bansos, bukan hanya memberikan uang tunai. Seperti kita ingat pepatah bahwa jangan kasih ikannya tapi kasih pancing. Tadi di editorial disebutkan Menteri Muhaimin sudah menyatakan bahwa bagaimana memberdayakan masyarakat dari hulu ke hilir. Beberapa alternatif mungkin bisa digunakan gitu ya. Misalnya subsidi untuk kebutuhan mendasar, misalnya subsidi listrik, subsidi itu bisa dilakukan. Jadi masyarakat tidak menerima tunai tapi dibantu dengan mensubsidi listrik atau gas 3 kg itu bisa. Terus memberikan bantuan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu apa? Kesehatan gratis, pendidikan
gratis, itu kan membantu meringankan orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang ada di garis kemiskinan, bahwa sekolahnya gratis, kesehatannya gratis, sehingga dia bisa pendapatan yang tidak banyak itu bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga tentu bagaimana memberdayakan memberikan, misalnya ada proyek-proyek di desa pekerjaannya dilakukan oleh masyarakat dengan diberi upah harian. Seperti itu bisa dilakukan. Ternyata banyak sekali alternatif lain ya. Betul. Dan juga PR dari pemerintah ini banyak, bukan hanya memperbaiki data, pemutakhiran data-data untuk mengevaluasi dan mencari terobosan-terobosan baru seperti apa bantuan untuk tujuan bansos itu mengentaskan kemiskinan dan memperpendek jarak kesenjangan. Oke, dan juga terkait dengan tadi Ibu Ong menyatakan bahwa bandar Judol ini masih mahal. Ya, itu PR tersendiri dari pemerintah yang sampai saat ini memang perlu mendapat perhatian khusus, karena bandar-bandar itu ternyata informasinya ada di luar negeri. Bagaimana caranya untuk itu, dan ya tentu mental masyarakat individu untuk perbaikan mental ya, revolusi mental mungkin. Revolusi mental ya, yang itu yang lebih tepat. Dan mungkinkah kekacauan penyaluran bansos ini terus berulang ya? Apakah memang karena penyaluran bansos ini memang tujuannya lebih cenderung ke politis, kepentingan politis? Ya, itu tidak bisa dipungkiri bahwa manusiawi ketika orang diberi sesuatu bahwa dia akan memilih siapa yang mengharapkan sesuatu terhadap orang yang memberi itu. Nah, ini kembali, kalau tadi kita bicara mental dari masyarakat, ini mental dari pejabat untuk jangan melakukan itu politisasi. Memang sulit untuk dibutuhkan, tapi ya kita tahu apa yang terjadi di dua kali pemilu ini ya. Betul. Dan bagaimana Dewan Redaksi melihat hal ini pemerintah agar tidak terulang lagi untuk di pemilu selanjutnya mungkin? Ya, itu bahwa kita tidak anti bansos, bahwa banyak saudara-saudara kita yang memang perlu dibantu, berada di bawah garis kemiskinan, dan pemerintah sudah menargetkan bahwa untuk mengurangi bahkan menghilangkan kemiskinan ekstrim. Itu kita setuju bahwa itu harus dilakukan upaya-upaya itu. Tapi apakah masih perlu dengan bansos, dengan uang tunai? Karena lebih banyak mudaratnya kalau kita bilang ya, banyak alternatif lain. Dan kalaupun itu mau diberikan, tolong datanya benar-benar akurat dan siapa yang bertanggung jawab atas data itu. Baik, berarti kita memang perlu mengharapkan pemerintah untuk memperbaiki data, dan alternatif lain adalah tidak hanya bansos secara tunai. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia, segera kembali untuk Anda. Dan pemirsa, Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan bansos bukan untuk judol. Lantas sebaiknya pemerintah ini harus bersikap apa? Apakah perlu ada sistem monitoring terkait dengan penerima manfaat bansos ke depannya? Iya, monitoring ini wajib ya. Kita mengapresiasi bahwa pemerintah terbuka bahwa ditemukan 571.000 penerima bansos itu menggunakan bansosnya untuk judol. Itu kita pemerintah terbuka, dan ini baru dari satu bank. Itu perlu dilakukan terus, memonitoring orang-orang yang sudah menerima ini, apa manfaatnya, pendampingan juga perlu, digunakan untuk apa, diarahkan. Kan banyak orang tidak tahu ini uangnya supaya itu efektif, supaya itu bermanfaat seperti apa ya kan. Bansos yang salah sasaran itu bukan hanya efisien, tapi juga mencederai rasa keadilan, sosial. Ada orang yang mungkin tidak dapat atau berada sedikit di atas garis kemiskinan, tapi sebenarnya butuh. Itu kan bayangkan bagaimana dia merasakan bahwa saya butuh, tapi ada orang yang dapat tapi digunakan untuk judol. Itu kan miris ya. Nah, kita tidak butuh banyak dana, kita butuh keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk membenahi data, memperkuat pengawasan, memastikan bantuan benar-benar menjangkau yang paling membutuhkan.
bukan menguap di judi online, bukan juga dipolitisasi ya kan tadi Glory bilang dipolitisasi, itu kita tidak pengen dengar bahwa bansos itu dipolitisasi dan bukan juga jadi alat kampanye karena jika tidak segera dibenahi bansos hanya akan jadi tambal sulam tanpa makna gitu. Dan memang semuanya tanggung jawab besarnya ada di pemerintah ya. Betul. Kita harus mendukung pemerintah. Kita setuju bahwa masyarakat miskin itu harus dibantu, tapi harus ada mekanisme yang baik, mekanisme yang jelas, data yang baik, data yang akurat, dan pengawasan, pendampingan sehingga benar-benar tujuan dari bansos itu bisa tercapai. Oke, baik. Mas Aris, terima kasih sudah bergabung dan sudah memberikan insight dari Dewan Redaksi. Dan pemirsa, penyaluran bantuan sosial dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memperkecil ketimpangan sosial dan mengurangi angka kemiskinan. Namun sayangnya, banyak penerima bansos yang menyalahgunakan bantuan yang diterima untuk bermain judi online. Berdasarkan data dari PPATK, sekitar 571.000 penerima bansos ini terlibat transaksi judi online dengan nilai deposit mencapai 957 miliar rupiah. Dan tentu ini butuh evaluasi menyeluruh agar bantuan sosial tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Demikianlah editorial Media Indonesia untuk edisi kali ini. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.